إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan sebuah kitab yang berjudul At-Tabarrukul Masyru' wal Mamnu'. Tabarruk atau ngalap berkah yang disyariatkan dan yang dilarang. Jadi buku ini ditulis oleh seorang ulama Mesir, Syekh Muhammad Safwat Nuruddin rahimahullahu taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, beliau melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis tabarruk yang dilarang, jenis-jenis ngalap berkah yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Kata beliau, wa amma fil madinati, adapun di kota Madinah, fala yushra'u at-tamassuhu bil jidran, tidaklah disyariatkan at-tamassuh, mengusap-ngusap dinding-dinding ya masjid ataupun mengusap dinding-dinding termasuk dinding kuburan Nabi. Ini tidak ada syariatnya. Wal a'madah ya bil Masjid Nabawi. Wal a'madati bil Masjid Nabawi. Kemudian juga tidaklah disyariatkan mengusap ya tonggak-tonggak atau tiang-tiang Masjid Nabawi. Karena ada juga sebagian orang yang mereka mengusap-ngusap itu berharap dapat pahala. Dan ini tidak mendapatkan pahala, dan keyakinannya tersebut mengarah kepada ya sesuatu yang berbau muhdas. Sedangkan Rasulullah bersabda, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun, sahih al-Bukhari. Barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah keyakinan, sebuah ibadah yang tidak ada keterangannya dari agama kita, tidak ada SOP-nya Pak, tidak ada standar operasionalnya dalam agama kita, hanyalah bentuk inovasi ya, sesuatu yang tidak ada syariatnya, maka dia tertolak. Kemudian kata beliau, wala ghairihi min jidran ya wala abwabin wala mahariba wala mimbarin. Kemudian juga dinding-dinding Masjid Nabawi, pintu-pintunya, mihrabnya, mimbar juga. Jadi ini tidak ada ketentuan, tidak ada syariat sunnahnya kita mengusapnya dalam rangka tabarruk ya, mengalap berkah. Walaysa minal qurabati qasdul masajid bil madinati ghaira al masjid nabawi wa Quba.
Kemudian juga bukanlah termasuk dari mendekatkan diri kepada Allah, bukan termasuk ibadah. Mengkhususkan ziarah ya ke masjid di Madinah itu selain 2 masjid saja. Jadi kalau kita pergi ke Madinah hanya 2 masjid saja yang ada dalilnya, yang ada tuntunan syariatnya kita khususkan untuk menziarahinya, kita harapkan pahala. Yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Jadi kalau kita umroh ya Pak ya, maka kita boleh ziarah ke Masjid Nabawi dalam rangka untuk mendapatkan pahala ya, karena orang yang sholat di situ bagaikan 100 kali pahalanya dibandingkan dengan sholat selain di Masjid Nabawi. Kemudian sholat di Masjid Quba ya, ini pahalanya juga besar disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain dua masjid ini maka tidak termasuk ya, pengkhususannya ini tidak termasuk ibadah. Jadi memang ada ibadah tersebut Bapak Ibu yang mana disebutkan dalam Al-Quran secara mutlak, seperti membaca Al-Quran disebutkan secara umum. Jadi kalau seandainya ada ketentuan ibadah disuruh dilakukan secara umum, maka tidak boleh dikhususkan Pak. Kalau kita khususkan ini membutuhkan dalil gitu. Contoh kita disuruh membaca Al-Quran, ya Al-Quran mana saja. Iqra kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat 1 itu bacalah. Ini perintahnya umum sifatnya. Mau baca surah Al-Baqarah boleh, surah Ali Imran boleh. Namun ketika kita mengkhususkan suatu surat dan kemudian kita meyakini ada keyakinan tertentu, maka kita meminta keterangan dalil yang mengkhususkan. Sehingga kemarin kan viral Pak, ada seorang ulama asal Arab Saudi namun lama tinggal di Eropa, Syekh Asim siapa itu ya. Maka yang beliau jelaskan itu jelas gitu, tentang orang yang membaca Al-Fatihah sebelum sebelum acara-acara Al-Fatihah. Memang kita bebas membaca Al-Quran itu ya, namun ketika dikhususkan untuk acara mesti harus baca Al-Fatihah, kemudian ila hadratin nabiyina al-mustafa al-Fatihah kayak gitu. Maka mengkhususkan Al-Fatihah, kemudian mengkhususkan harus ya sebelum acara, maka kita meminta dalil yang mengkhususkan gitu. Karena memang dilakukan dengan cara khusus, karena dalilnya umum. Dalil yang dipakai umum. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh baca Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballah, kata Allah ya dalam surat Fatir ayat 29 itu ya. Sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah puji orang yang membaca Al-Quran. Kemudian dalam ayat yang lain, warattilil Qur'ana tartila. Allah menyuruh kita membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil maksudnya adalah tajwid ya, dengan cara yang benar. Kemudian dalam hadis Rasul bersabda, Iqra'il Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati ya syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang di hari kiamat dengan izin Allah, akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya ketika di dunia. Jadi perintahnya umum. Jadi ketika kita mengkhususkan suatu yang umum, maka ini butuh dalil khusus. Namun ternyata tidak ada dalil ya, keterangan dari Nabi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setiap mau acara baca Al-Fatihah. Ada juga sebagian teman ya berkilah, ya kalau seperti itu harus sesuai dengan Nabi lah. Sekarang kan ya Nabi nggak pernah pakai kamera dahulu, maka kita katakan berbeda masalahnya Pak. Kalau Al-Fatihah itu masalah ibadah, masalah kamera ini masalah dunia. Ini bukan bagian dari ritual. Kamera ini hanyalah fasilitas, hanyalah wasilah ya. Dan fasilitas itu masalah duniawiyah, hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu diantara bentuk-bentuk perkara yang tidak disyariatkan. Kemudian beliau melanjutkan, amma ziyaratu masjidil jumu'ah wa masjidil qiblatain wa masjidil ijabati wa masjidil fathi awil masajidis sab'ah wa masjidil ghimamah fahuwa minal bid'ah. Adapun berziarah ke masjid Jumu'ah, ada di Madinah tuh Pak ya. Ada masjid Jumu'ah namanya, ada masjid Qiblatain, ada masjid Al-Ijabah ini namanya. Ada masjid Fath, Masjidil Fathi, ada masjid Sab'ah ya. Ada masjid ya Ghimamah atau Ghamamah ya. Nah, maka kalau seandainya kita ke situ, kita khususkan nih Pak ya. Kita sengaja untuk mendapatkan berkah misalkan. Nah, ini minal bid'ah, ini termasuk perkara bid'ah. Ya, bukan kata saya Pak ya, kata beliau, ini ulama ya. Kemudian fala yushra'u fi'luhu, dan tidaklah disyariatkan melakukan ziarah khusus mengharapkan keberkahan ke masjid-masjid seperti itu. Namun kalau seandainya Pak kita ke masjid bukan untuk apa namanya itu mengkhususkan, bukan untuk diniatkan untuk mendapatkan apa namanya itu mengkhususkan masjid itu ya untuk beribadah ritual tertentu gitu ya, untuk keberkahan tertentu yang kita yakini berbeda dengan masjid yang lainnya, ini boleh ya. Misalkan kita pergi ke Jambi, ke masjid lah, saya mau sholat di masjid 1000 tiang, tanpa ada keyakinan dalam hati kita itu masjid lebih afdol ya ketimbang masjid yang lain, itu nggak apa-apa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya kita tidak mengkhususkan untuk ngalap berkah dalam perjalanan kita tersebut. Kemudian kata beliau, wala yushra'u syaddur rihal illa ilal masajidis salasah lis-salati fiha. Dan tidak boleh ya mengkhususkan perjalanan. Ini karena Rasul mengatakan dalam hadis sahih Al-Bukhari ya, la tashuddur rihal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh seseorang itu mengkhususkan perjalanannya untuk ngalap berkah berziarah khusus kecuali kepada 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa ya kan, kemudian Masjidil Haram ya. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kemudian Masjid Aqsa. Nah, itu Pak. Itu boleh kita melakukan perjalanan khusus gitu Pak. Karena memang ada hadis yang melarangnya. Kemudian kata beliau, wala yatamassahu biturabi masjidin minha. Kemudian juga ketika kita datang ke 3 masjid itu, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, maka juga kita tidak diperbolehkan untuk mengusap-usap tanah ya yang ada di masjid itu dalam rangka untuk ngalap berkah. 3 masjid itu saja tidak diperbolehkan, fadlan an ghairiha, tentu lebih utama lagi yang selain 3 masjid yang ibadah solat di dalamnya itu Allah lipat gandakan ketika dibandingkan dengan ibadah solat di selain 3 masjid ini. Nah, jadi kita ke 3 masjid ini Pak niatnya untuk mendapatkan pahala lebih gitu. Karena memang diperbolehkan dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalau kita sholat di 3 masjid ini, termasuk juga di tambah 1 Masjid Quba ya di Madinah, ini mendapatkan pahala lebih besar ketika sholat di selain masjid yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi nggak boleh kita nampak tanah di situ atau nampak marmernya kita usap-usap. Ngapain diusap Pak? Ini berkah ini. Maka ini kata beliau ini termasuk perbuatan muhdas bid'ah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena keyakinan itu tadi Pak ya, keyakinan. Bahkan yang lebih parahnya Pak, di kampung saya ada keyakinan orang itu kalau kita tawaf ya waktu umroh atau haji, kalau bisa bawa gunting gitu. Kenapa? Nanti kalau kita bisa dekat ya kan, kita ambil ya penutup penutup Ka'bah itu, digunting kemudian jadikan zimat. Ini bisa untuk penglaris katanya. Nah, ini tentu lebih daripada bid'ah lagi. Ya, ini bisa mengarah kepada perbuatan syirik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata beliau, wala bil abwabi awin nawafizi. Kemudian juga tidak boleh mengalap berkah pada pintu-pintu masjid tersebut. Awin nawafiz, atau pada jendela-jendelanya. Wala taqbilu li syai'in fiha, dan tidak juga disyariatkan untuk mencium ya yang ada di masjid itu Pak ya. Illal hajarul aswad, kecuali hajar aswad yang di Ka'bah ya. Nah, kalau hajar aswad ada dalilnya Pak ya. Namun ya keyakinan kita batu tersebut tidak keramat gitu Pak ya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika mencium hajar aswad itu beliau berkata, ya, inni la'arifu annaki hajarun ya. Sesungguhnya aku tahu wahai hajar aswad, kamu itu hanyalah seonggok batu. Ya. Kalau seandainya falaula ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbiluki ma qabbaltuki. Ini dalam Sahih Al-Bukhari riwayat ini ya. Kalaulah bukan karena melihat Rasul menciummu, ya ma qabbaltuki, ya sesungguhnya aku tidak akan menciummu wahai hajar aswad. Gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada Pak ya kita mencium-cium ya. Nah, ini karena ada juga sebagian orang waktu kami umroh dulu melihatnya juga ya Pak ya. Nah, apalagi di Hijr Ismail ya. Di makam Ibrahim, tempat pijakan Nabi Ibrahim ya. Itu banyak juga yang mengusap gitu Pak ya. Mengharapkan keberkahan itu tidak disyariatkan. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bid'u la taqa'u tahta hasrin fa makana dunal masyru'i min hadhil masyairi fa huwa mubtada'un. Ya, yang disyariatkan hanyalah mencium hajar aswad saja. Kemudian perbuatan bid'ah la taqa'u tahta hasrin. Ya, tidak terbatas jumlahnya, kata banyak sekali terjadi dalam hal-hal yang seperti itu. Maka oleh sebab itu kita mesti mengenal apa saja perkara yang dilarang Pak ya. Terutama ini kan berkaitan dengan haji atau umroh gitu ya. Famakana dunal masyru', kemudian apalagi ya hal-hal yang lainnya yang tidak disyariatkan min hadhil masyair ya, daripada syiar-syiar ini yang dianggap syiar gitu Pak ya, yang dianggap bagian daripada agama di ya tempat tersebut ya, di 3 masjid tersebut, maka beliau mengatakan fahuwa mubtada'un. Nah, maka ini adalah termasuk perkara yang dibuat-buat gitu Pak ya, perkara-perkara baru yang ya tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni syaddir rihal ilaiha minal qurbatil masyru'ah wal a'malil fadilati. Dan ini adalah ya untuk meluruskan pemahaman sebagian orang yang salah. Ada orang dikatanya melarang ziarah, tidak. Ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanpa kita syaddur rihal ya, tanpa kita maksudkan ngalap berkah gitu. Karena ke kuburan nggak bisa kita ngalap berkah kan gitu. Ya. Namun ziarahnya sendiri itu disyariatkan. Karena ziarah kubur itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk ngalap berkah itu Pak ya. Namun kita ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian. Maka ziarah kubur itu kata beliau minal qurbatil masyru'ah, termasuk ya pendekatan diri kepada Allah yang disyariatkan dan termasuk amal-amal yang utama. Maka untuk itu ziarah kubur itu boleh Pak. Namun ingat, ziarah kubur itu Rasul mengatakan tudzakkirukumul akhirah. Dalam riwayat yang lain tudzakkirukumul maut ya, untuk mengingatkan kalian kepada akhirat dan kematian. Bukan untuk ya ngalap berkah, mencium nisan kuburan. Nah, atau juga untuk meminta sama orang yang meninggal itu, bertawassul kepada orang yang di kuburan. Nah, itu yang dilarang ya dalam agama kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian beliau melanjutkan,
Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ziyaratu qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam biduni shaddir rihali ilaiha min al-qurbatil mashru'ah wal a'malil fadilah walakin ba'd az-zairina yaqa'u fil bid'i wasyirki bi su'alihi sallallahu alaihi wasallam aw al-istighasati bihi wa nahwi zalik. Ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tanpa syaddur rihal, Pak, tanpa mengkhususkan perjalanan kepadanya. Ini adalah bagian dari qurbat, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang disyariatkan, dan bagian dari amal yang utama, amal yang salihah. Akan tetapi kata beliau, sebagian dari orang-orang yang berziarah tersebut terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Nah, di mana contohnya, Pak, perbuatan syirik dalam ziarah itu? Bisu'alihi sallallahu alaihi wasallam, ya seperti orang yang minta sama Nabi, wahai Nabi, ya kami ini ya kurang rezeki nih, ya mau bayar hutang, tolong Nabi bayar hutang kami ya Nabi, tolong berdoa kepada Allah wahai Rasulullah. Itu namanya ya meminta bertawassul kepada orang yang sudah wafat, termasuk Nabi, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Ya karena berdoa itu hanya untuk Allah. Karena meminta ya sesuatu yang berkaitan dengan rezeki, meminta sesuatu yang berkaitan dengan perkara gaib, itu hanya Allah yang mampu melaksanakannya. Ya, karena Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam surah Al-Jin Allah berfirman, wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa gitu. Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun ya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa itu, Pak, ya meminta kepada sesuatu yang tujuannya adalah untuk mendapatkan yang kita inginkan, itu namanya berdoa. Jadi doa itu ya tidak bisa kita panjatkan kecuali hanya kepada Allah. Karena doa itu ibadah. Jadi memberikan ibadah kepada selain Allah itulah yang disebut dengan istilah syirik ya. Maka makna sebagai dari syirik dijelaskan oleh para ulama adalah sarful ibadati li ghairillah. Memalingkan, memberikan peribadahan kepada selain Allah. Salat misalkan, Pak. Salat ibadah. Ada orang sholat namun niatnya adalah bukan untuk Allah. Apapun niat sholat ya, tujuan dia sholat, kalau bukan karena Allah maka ini perbuatan syirik. Nanti bertingkat-tingkat lagi, ada syirik kecil ya, riya, sum'ah, ada yang bisa mencapai syirik besar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun berdoa kepada selain Allah itu syirik besar ya. Yang seorang itu ya mesti berhati-hati dari perbuatan ini. Jadi di antara bentuk syirik itu adalah bisu'ali sallallahu, yaitu meminta kepada Nabi. Awil istighasati bi, atau beristighasah. Istighasah itu sama apa ya? Meminta ghaus. Karena istighasah secara bahasa adalah talabul ghaus, meminta kelapangan gitu. Kalau hujan ya maaf ya, kalau kemarau ya minta hujan, itu termasuk meminta ghaus atau pertolongan ya. Sehingga kan kalau kita sholat minta hujan pas sholat istisqa itu disyariatkan bagi khotib ya setelah selesai khutbah mengangkat tangan tinggi-tinggi ya, kemudian mengucapkan doa Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma gitu. Allahumma itu artinya apa, Pak? Ya Allah, minta sama Allah. Bukan minta ya Rasulullah aghisna. Ya makanya kami sampaikan ada orang yang bersolawat itu bukan solawat, Pak, itu syirik ya. Karena solawat yang diajarkan oleh Rasulullah tidak ada unsur syiriknya, minta hanya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau ada solawat ketika kita solat, yang rukun solat itu yang disebut dengan istilah solawat Ibrahimiyah ya, solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad ya wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim ya.
wa ala ali Ibrahim ya innaka Hamidum Majid dan seterusnya gitu Pak ya. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Namun tidak ada sholawat itu ada unsur syiriknya. Namun itu hanyalah syair yang dibuat-buat ya. Kemudian ada tindakan ghulu di dalamnya. Ya. Seperti orang meminta ghaus pertolongan kepada Nabi Pak. Ya kan? Mereka mengatakan aghizna ya Rasulullah, itu syirik. Aghizna itu ya Allah, ya. Kita meminta pertolongan itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Aghizna ya Jibril, aghizna ya Kiai, aghizna ya Syekh, enggak boleh. Karena itu doa. Aghizna itu doa. Berdoa kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan di sini di antara bentuk syirik ketika ziarah itu adalah istighosah ya. Beristighosah bihi dengannya, yakni dengan Nabi. Wa nahwi zalika dan yang semisal dengan hal itu. Kemudian kata beliau wa minal bid'ah, kemudian bentuk bid'ah yang lainnya istiqbalul qabri 'inda du'ai rabbih, menghadap kuburan ketika berdoa kepada Allah. Jadi doa itu nggak boleh menghadap kuburan Pak, doa menghadap kiblat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min arzalil bid'ah, kemudian bid'ah yang tercela juga yang hina kata beliau adalah tawaf ya, at-tawafu bil qabri. Tawaf keliling kuburan Pak. Seolah-olah kuburan itu disamakan dengan Ka'bah. Di sini letak bid'ah hadirin yang diberikan oleh Allah. Bahkan ada orang ya sebagian kaum muslimin yang semoga Allah berikan hidayah saking ya jauhnya dari ilmu agama, dari tuntunan kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian mereka berkeyakinan kalau kita ziarah ke makam keramat, ke makam tertentu ya, kemudian tawaf itu sama kita melakukan umroh atau haji gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh amat kita umroh Pak, cukup ke Kerinci katanya ya. Atau ada ya masjid hijau katanya Pak, tawaf aja ya, keliling muter gitu kan. Itu sudah sama kita tawaf di Ka'bah. Ini disinilah letaknya Pak kesesatan itu. Karena ibadah itu Pak ada namanya ibadah khusus yang berkaitan dengan tempat. Jadi kalau tempatnya nggak bisa sembarangan. Sudah ada ketentuan syariatnya seperti kita tawaf. Sudah ada tempat khususnya Pak di Ka'bah, nggak boleh tawaf selain Ka'bah gitu. Ada orang tawaf di kuburan nggak boleh Pak ya. Karena sudah ada ketentuannya. Nah, inilah yang disebut dengan bid'ah itu Pak. Orang-orang membuat sebuah ritual agama yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tuntunannya dari sumber agama. Karena agama kita ini punya sumber Pak. Ada standarisasi kebenaran di dalam agama kita. Ada istilahnya masadir tasyri'. Masdar itu sumber syariat itu ada Pak. Jangankan ilmu agama Pak ya, jangankan agama, negara kita saja ada sumber hukumnya ada. Ya orang kepolisian itu ada hukum pidananya, ada KUHP-nya ada. Ya kitab undang-undang hukum pidana itu ada ya. Enggak sembarangan mereka menghukum, ya ada dasarnya. Begitu juga kita beribadah, enggak sembarangan kita beribadah, harus ada dasarnya. Harus ada undang-undang kita. Itulah Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya harus ada Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau polisi itu nggak boleh Pak, atau hakim lagi ya, tidak boleh mereka sembarangan memutuskan hukuman gitu. Ada itu standar hukumnya itu ada undang-undangnya gitu, ada pasalnya, ada ayatnya. Apalagi perkara agama gitu. Maka nggak sembarangan kita beribadah, melakukan sebuah ritual, mesti ada ya ketentuannya, sumber landasan kita beramal tersebut. Dan ini ya diantara perkara yang disebutkan oleh para ulama yang tidak ada ya landasannya. Ya, seperti orang tawaf di kubur gitu ya, termasuk di kubur Nabi nggak boleh. Awit tamassuhi bihi au taqbilihi, atau tamassuh itu bahasa kiri kitanya ngusap-ngusap ya. Dalam rangka mengharapkan berkah atau mencium-cium kuburan nisan, itu juga tidak ada ketentuannya.
wa kadzalika ilsaqul batni awidh dhahri bijidaril hujrati awit tabarruki biru'yatil qabri minal bid'il madmumati. Dan demikian pula ilsaqul batni, menempelkan perut, awidh dhahri, ya, atau menempelkan punggung, bijidaril hujrah, pada dinding kamar Nabi, karena Nabi itu dimakamkan di kamar beliau, ya, di rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Nah, jadi ada juga sebagian orang, kata beliau, menempelkan perutnya, ya, ke batu nisan itu atau ke kuburan ngalap berkah, maka ini tidak diperbolehkan, atau punggungnya gitu. Atau mereka bertabarruk ngalap berkah dengan melihat kuburan aja ini insyaallah sudah dapat berkah. Ini juga tidak ada, ya, ketentuan seperti itu. Dan ini kata beliau minal bid'il madmumah, termasuk diantara bentuk bid'ah yang tercela. Wa qad qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, ini ulama Ahlussunnah, ya, bahkan beliau juga bermadzhab Syafi'i ini, ya, dalam kitabnya Idahul Manasik. Kata Imam An-Nawawi, yukrahu, ya, mas'uhu bil yad wa taqbiluhu, dibenci. Makruh itu Pak secara bahasa arti dibenci, tidak disukai. Mengusap kuburan Nabi itu dengan tangan atau menciumnya, ai al-qabrus syarif, yaitu kuburnya Nabi yang mulia. Balil adabu, ya, bahkan adab kita kepada kuburan Nabi itu, kata beliau, an yab'uda minhu, yaitu agak berjauhan, agak ada ada jarak gitu Pak. Harus ada jarak kita dengan ketika ziarah itu dengan kubur Nabi, jangan dempet gitu. Kama yab'uda minhu law hadar fi hayati sallallahu, sebagaimana kalau Nabi itu ketika masih hidup, ya, sahabat itu, ya, nggak mau dempet-dempet gitu kan. Ini nggak ada adab kepada Nabi. Nampak Nabi misalkan diusap perutnya sahabat, akan marah Nabi. Ntar sahabat sangat ihtiram, ya, sangat hormat kepada Nabi, gak berani gitu. Maka Imam An-Nawawi mengatakan, ya, kalau seandainya waktu hidup saja Nabi itu, adab kita jangan terlalu kita dempetkan badan kita, apalagi kita usap-usap Nabi seperti itu waktu beliau masih hidup, ya. Tentu beliau, ya kan, ini nggak ada adabnya, ya, nggak ada etikanya kepada Nabi SAW. Demikian juga ketika beliau wafat, maka tidak ada, ya, ketentuannya, bahkan ini dibenci, ya, kita mengusap-ngusap kuburan Nabi SAW. Hadza huwa shawabu, dan inilah perkara yang benar, ini yang sesuai, itu kata beliau, kata Imam An-Nawawi. Wa huwa alladhi qalahu ulama'u, dan inilah yang dikatakan oleh para ulama. Wa atbaqu alaihi, kemudian yang dipraktekkan oleh para ulama. Mereka kalau ziarah itu ulama, ya, tidak ngusap-ngusap, tidak ngalap berkah, tidak tabarruk gitu, ya. Namun mereka ada jarak, ya. Kemudian mengucapkan doa assalamu alayka ya Rasulullah, itu doanya, ya, itu yang paling pendek lah, ya. Kita mendoakan keselamatan, ya, Allah berikan kepada beliau. Kemudian kepada Abu Bakar, assalamu alayka ya Aba Bakrin. Kemudian di sampingnya Umar, ya, assalamu alayka ya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa yang bagi alla yaghtar, ya, alla yaghtar bi katsirin minal awam. Seseorang itu janganlah dia tertipu oleh perbuatan kebanyakan orang-orang awam, orang-orang bodoh, gitu, yang tidak paham dalam masalah ini, kata Imam An-Nawawi ini, Pak. Fi mukhalafatihim dzalik, ya, di dalam mereka menyelisihi bagaimana adab terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal iqtida'a wal 'amala innama yakunu bi aqwalil ulama. Karena yang diikuti itu, yang kita beramal itu adalah dengan mengikuti, ya, arahan pendapat para ulama, ya. Wala yaltafitu ila muhdatsatil awam, maka janganlah seorang itu berpaling, ya, kepada perbuatan-perbuatan muhdas, ya, perbuatan-perbuatan baru yang dibuat oleh orang-orang awam. Wa juhalatihim, dan orang-orang bodoh dari kalangan kaum muslimin yang mereka mengusap-ngusap. Jadi Imam Nawawi memberikan sifat, Pak, memberikan, ya, tanggapan bahwasanya yang ngusap-ngusap kubur Nabi itu, yang ngalap berkah istighosah itu adalah orang-orang bodoh. Jadi kita jangan seperti itu, jangan
apa nama itu, jangan lakukan yang seperti itu, kata Imam Nawawi dia, Pak ya. Laqad ahsana as-sayyidul khalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad, maka sungguh benar apa yang dikatakan As-Sayyidul Khalil, As-Sayyidul Jalil ya, yaitu Al-Imam Abu Ali Al-Fudail, ini imam ulama tabi'in, Pak ya. Al-Fudail bin Iyad, beliau Imam Nawawi menukilkan perkataan beliau. Jadi Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan fi qawlihi, ya, dalam perkataannya yang maknanya kata Imam An-Nawawi, maka Fudail bin Iyad mengatakan ittabi' turuqal huda, ikutilah jalan-jalan hidayah, jalan-jalan yang ada petunjuknya gitu, yang sesuai dengan Al-Qur'an gitu ya, karena Al-Qur'an itu hidayah, Pak. Hudan linnas, Al-Qur'an itu hidayah bagi manusia. Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa gitu. Wala yadurruka qillatus salikin, ya. Tidaklah memudaratkan engkau walaupun sedikit orang yang mengikuti jalan yang sesuai dengan hidayah ini. Wa iyyaka wa turaqad dhalali, maka jauhilah oleh engkau, kata Imam Fudail bin Iyad ya, jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarru bi kasratil halikin, maka janganlah engkau terpedaya dengan banyaknya orang yang celaka karena menempuh jalan yang sesat tersebut. Jadi walaupun orang banyak melakukannya, namun itu salah, jangan tertipu, kata beliau. Jangan ikutan. Karena Islam itu, Pak, standar kebenaran dalam Islam itu bukan demokrasi dia. Bukan berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasarkan banyak orang yang melakukannya. Bukan itu standar kebenaran. Standar kebenaran itu adalah kebenarannya, kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mengambil kebenaran itu karena banyak orang yang melakukan, kita ambil contoh, Pak. Sekarang orang yang di masjid dengan orang yang di luar di masjid, mana yang paling banyak, Pak? Coba disensus gitu, kita adakan penelitian. Orang yang sholat berjamaah di masjid dibandingkan orang yang sholat di rumah atau bahkan yang nggak sholat gitu ya, dalam KTP-nya tertulis Islam, mana yang lebih banyak, Pak? Iya. Berarti apa? Kebenaran itu bukan karena banyaknya orang gitu. Kebenaran itu diukur dari apa? Dari kesesuaian amalnya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Imam An-Nawawi, ya kan, menukilkan perkataan Fudail bin Iyad ini, janganlah engkau tertipu walaupun banyak orang yang menempuh jalan yang salah tersebut. Kemudian kata beliau, wa man khatara bi bali anna al-mas'hab al-yad wa nahwahu ya ablahu fil barakah fahuwa min jahlihi wa ghaflatihi. Wa man khatara bi bali, barang siapa yang terbetik di hatinya gitu, annal mashabil yad, bahwasanya mengusap dengan tangan kuburan Nabi itu, wa nahwahu, dan yang semisalnya, ablaghu fil barakah, ini lebih banyak barokahnya gitu, Pak ya, lebih mengantarkan kepada keberkahan ini gitu. Maka Imam An-Nawawi mengatakan fahuwa min jahlihi wa ghaflati, ini adalah bentuk kebodohan dan kelalaiannya gitu. Artinya enggak ada gitu. Li'annal barakata, karena barakah itu adalah, kata beliau, innama hiya fima wafaqa syar'a, karena yang namanya berkah itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan syariat, yang ada tuntunannya, itu yang berkah itu, Pak. Salat berjamaah jelas tuntunan, ya Pak ya. Salat rawatib, ya, salat sunnah, salat duha, salat tahajud, bersedekah, jelas itu. Nah, jelas berkahnya itu karena sesuai dengan agama kita, sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu, dengan sunnah Nabi SAW. Jadi yang berkah itu adalah yang sesuai dengan syariat, wa aqwalul ulama'i, kemudian yang sejalan dengan perkataan para ulama, ya. Wa kaifa yabtaghil fadla, bagaimana seseorang itu mencari keutamaan fi mukhalafatis shawabi, dalam perkara yang menyelisihi kebenaran. Ya, kena ya mengusap-ngusap kuburan, ya, bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, beristighosah dengan orang yang sudah meninggal. Ini adalah mukhalafatus shawab, ya, menyelisihi kebenaran. Bagaimana mungkin berkah gitu, Pak? Sama orang, ya, dia berbuat maksiat, ya, namun dia mengharapkan keberkahan
dari maksiatnya. Tentu ini mustahil gitu ya. Kenapa Bapak mencuri Pak? Supaya mencuri ini berkah. Kita awalilah dengan bismillah kan gitu. Ya. Bahkan ada teman Pak, teman saya orang curup, orang pala curup Pak. Jadi pala curup itu konon katanya terkenal dengan begalnya. Oh di kampung saya betul Ustaz katanya. Bahkan orang yang mau begal itu yasinan dulu di kampung saya. Iya, doa selamat dulu mereka itu habis itu begal gitu ya. Atau habis begal dapat harta begalan ya, harta rampasan. Habis itu ada acara syukurannya. Iya. Bagaimana mungkin dapat berkah gitu Pak ya? Iya, bagaimana mungkin dapat berkah pada perkara-perkara yang menyelisih agama. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an zalika faqal. Dan sungguh Nabi telah melarang perkara tersebut. Kemudian Nabi bersabda, wala taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian jadikan kuburanku itu sebagai id. Id itu Pak sesuatu yang kita rayakan, yang kita ulang-ulang. Id itu Pak ada yang berdasarkan waktu seperti 1 Syawal Idul Fitri Pak ya. Setiap tanggal 1 Syawal kita selalu ya berhari raya. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha. Ada pula yang berkaitan dengan tempat seperti ya Mekah, Madinah. Pada musim haji selalu kita kunjungi gitu ya. Ini kuburan, maka Nabi mengatakan ya Allah, ini doa Nabi Pak. Allah ijabah, ya Allah kabulkan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku ini ya sesuatu yang dikunjungi terus oleh orang gitu ya. Dia dijadikan id gitu Pak ya. Nah, sehingga ada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Dalam riwayat yang lain ini dikeluarkan oleh Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik ini hadis ini ya. Nabi juga bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Ini hadis sahih Pak ya. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Sehingga pada saat ini alhamdulillah Pak ya, kuburan Nabi itu dijaga oleh para ulama di Arab Saudi itu, ya. Nggak boleh sama tentara Arab Saudi itu, sama penjaga itu ada yang minta-minta langsung diperingatkan itu. Dan Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang menjaga kuburan Nabi itu adalah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, walaupun diberikan oleh orang ya gelar-gelar yang buruk, ya diberi gelar Wahabi lah entah apalah gitu ya. Iya. Nah, namun itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih mereka. Karena Allah tidak akan memilih sembarangan orang yang mengurus tanah suci itu Pak ya, Madinah, Mekah dan Madinah itu, kecuali orang yang Allah ridhoi. Pernah dahulu Pak dalam sejarah itu dituliskan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir ya dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah itu, pernah memang Mekah dan Madinah itu diserang oleh orang Karamitah, ini aliran Syiah gitu Pak. Sampai-sampai ya Hajar Aswad itu pernah dibongkar Pak, dibawa lari oleh orang Syiah Karamitah ini, dibawa ke negerinya. Namun apa yang terjadi tidak beberapa lama ya Pak ya, negeri mereka orang Syiah yang mencuri Hajar Aswad ini terkena bencana azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tertimpa penyakit yang luar biasa. Ya, tidak pandang bulu, yang kecil kena mati juga, yang besar kena mati juga. Nah, sehingga pimpinan Syiah itu ini mungkin karena perbuatan kita yang mencuri Hajar Aswad. Akhirnya apa? Mereka kembalikan Hajar Aswad dan Allah hentikan azabnya. Langsung hilang aja penyakit itu. Itu disebutkan pada dalam kitab sejarah itu. Dan Mekah dikuasai oleh Ahlussunnah gitu. Memang ada orang Syiah ingin menguasainya, namun Allah hancurkan gitu. Bahkan Raja Abraha saja Pak ya, yang terkenal dengan tentara bergajahnya, hendak menguasai Mekah, hendak menghancurkan Ka'bah. Allah utus apa? Burung ababil. Artinya apa? Mekah itu Allah yang menjaganya. Dan Allah pilih orang-orang yang lurus tauhidnya, orang-orang yang lurus agamanya untuk menjaga kota suci Mekah. Dan sampai hari kiamat 2 kota saja yang tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal. Ini dalam hadis sahih Pak ya. Mekah dan Madinah. Seluruh kota di dunia ini Pak
di akhir zaman tanda-tanda hari kiamat itu akan dimasuki dikuasai oleh Dajjal. Karena Dajjal itu memang Allah berikan kekuatan, memang power. Namun dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan kesaktiannya tidak menunjukkan Dajjal itu hebat, Pak. Maka apa yang pelajaran yang kita ambil, jangan kita terpedaya nampak orang sakti, kan kiai Pak Ustadz sakti mantraguna, Dajjal lebih hebat dari dia besok dari kiamat. Apakah dengan kesaktian itu tanda dia benar, agamanya bagus? Tidak, Pak. Ya, tukang sihir pun hebat-hebat, ya kan? Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena standar kebenaran itu dalam Islam itu bukan karena sakti, ya, bukan karena hebat, namun standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dajjal luar biasa hebatnya, bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Itu salah satu kelebihan yang Allah berikan. Namun itu buat ujian, Pak. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula celoteh orang, Pak, ya. Oh, Pak Ustadz, ya kami insya Allah bisa selamat dari Dajjal. Kan dalam hadis kan sudah jelas, Pak Ustadz, Dajjal itu di jidatnya ada 3 huruf kafaro, artinya kafir, ya. Maka kan kita kan bisa membedakan, Pak Ustadz, gitu. Maka dijawab sama Ustadz ini, jangankan Dajjal, Pak, yang lebih ringan aja Bapak nggak bisa, Pak, terjerumus juga. Contohnya rokok, sudah jelas di rokok itu rokok membunuhmu, ya rokok bisa masih tetap rokok juga, ya kan? Apalah Dajjal tanda kafir aja, ya kan, bisa diikuti juga itu, gitu kan? Rokok saja kan sudah ada juga itu tulisannya, tetap diikuti, gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mempersiapkan keimanan, ya, keimanan yang benar, gitu ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa dihindari dari fitnah Dajjal tersebut dan fitnah-fitnah yang lainnya yang bisa merusak agama kita. Ya, toib, karena sudah jam 8:30, Pak, ya, mengingat waktu, ya, mungkin kami cukupkan sampai di sini dahulu, dan kita insyaallah lanjutkan lagi pembahasan kitab ini pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Mengingat waktu, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.